Aduh, sakit nih. Pindah dulu. Yo, ulangi. 1, 2, 3. Ini kenapa kok deket-deket sama? Agak sedih satu enggak, Mas? Loh, lah ini audio loh, Mas. Audionya harus deket gitu loh. Udah. Yo, ulangi 1, 3. Jenuh aku. Kok sampai deket-deket agak jauh nih loh. Mic-nya deket-deket. Lah ini audio ini loh. Agak jauh bisa loh. Nah, yo. Yo, ulangi. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat perencanaan perekaman suara di lapangan. Dalam membuat perencanaan perekaman suara di lapangan, ada 4 tahapan yang harus kita lalui. Tahap pertama, kita harus menyusun rencana kerja di lapangan. Tahap kedua, kita melakukan persiapan perekaman di lapangan. Di tahap ketiga, kita melakukan pengecekan alat rekam di lapangan. Di tahap keempat, kita akan mengidentifikasi persiapan musik playback. Dalam menentukan spesifikasi alat rekam suara, sangatlah ditentukan dari naskah ataupun skenario yang akan kita produksi. Kita bisa menganalisis terlebih dahulu mana adegan yang dilakukan di dalam ruangan, atau sering kita sebut dengan indoor, mana adegan yang dilakukan di luar ruangan atau sering kita sebut dengan outdoor. Berikutnya adalah pembuatan jadwal rekaman. Dalam pembuatan jadwal rekaman, kita dapat mengidentifikasi mana adegan yang dilakukan perekaman secara langsung dan mana adegan yang dilakukan perekaman secara tidak langsung. Dalam hal ini, kita contohkan dalam adegan dialog, di mana salah satu tokoh akan melakukan suara batin. Kemarin tuh Yus, aku nyanyi-nyanyi di rumah ini, tetanggaku bilang kalau suaraku bagus. Gimana Yus? Semisal kita minggu depan adakan rekaman gimana, Pak? Wah, minggu depan kira-kira mau rekaman apa ya? Kan aku juga baru beberapa lagu yang bisa. Apa lagu Jawa aja ya? Gimana, Fer? Oh iya, gimana tadi Yus? Setelah jadwal perekaman dibuat, kita juga harus menyiapkan jadwal perekaman tambahan. Dalam hal ini, contohnya dalam adegan melemparkan bola ke dalam keranjang basket, kita harus menyiapkan perekaman tambahan secara detail atau secara close up untuk mendapatkan suara bola basket masuk ke dalam keranjang basket. Setelah jadwal produksi selesai kita buat, mulai dari perekaman langsung, perekaman tidak langsung, dan perekaman tambahan, kita bisa masuk ke tahap berikutnya dalam membuat rancangan anggaran untuk proses perekaman. Hal ini penting supaya alat yang kita siapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan ketika proses produksi berlangsung. Sekarang kita masuk pada tahapan kedua untuk proses persiapan perekaman di lapangan. Dalam tahapan ini ada 3 poin yang wajib dilakukan. Yang pertama adalah hunting lokasi. Poin kedua adalah cek vokal pemeran. Dalam poin ini, kita bisa menentukan bagaimana teknis perekaman yang akan kita lakukan nanti pada saat produksi berlangsung. Hal ini berfungsi untuk mengurangi kesalahan teknis di lapangan dan dapat memaksimalkan hasil rekam di lapangan. Setelah poin 1 dan poin 2 kita lakukan, di poin ketiga, kita akan menetapkan peralatan dan aksesoris alat rekam yang akan kita gunakan pada saat proses perekaman berlangsung. Hal ini tentunya mengacu pada hasil hunting lokasi yang sudah kita lakukan dan hasil cek vokal pemeran yang sudah kita lakukan.
Pada tahapan ketiga, kita masuk pada tahapan pengecekan alat perekaman. Tahapan ini dilakukan sebelum proses perekaman dimulai, berfungsi untuk mengurangi kendala teknis, sehingga ketika nanti proses produksi berlangsung, kita tidak mengalami kendala. Pastikan mixer atau recorder dalam kondisi normal. Perhatikan level indikator yang tertera dalam mixer ataupun recorder. Pastikan mikrofon dalam kondisi normal dan pastikan mikrofon dapat menangkap suara dengan baik. Pastikan clip-on dalam kondisi normal. Pastikan juga antara transmitter dan receiver memiliki satu frekuensi yang sama. Kemudian cek juga untuk penempatan clip-on-nya sesuai dengan kebutuhan perekaman. Pastikan headphone juga dalam kondisi normal. Kita bisa cek headphone bagian kiri, kemudian headphone bagian kanan, kemudian kita cek kedua-duanya, apakah keduanya menghasilkan suara yang normal. Pastikan juga semua jack kabel dan konektor sudah terpasang dengan benar. Terakhir, pastikan semua peralatan terkoneksi dengan benar. Pada tahapan terakhir, dalam proses perencanaan perekaman suara di lapangan adalah proses identifikasi musik playback. Musik playback adalah musik yang digunakan sebagai acuan pemain dalam melakukan adegan. Contohnya, dalam adegan video musik, pemain membutuhkan musik playback sebagai acuan gerak bibir yang disamakan dengan lirik di lagunya. Oke, kali ini kita coba simpulkan tentang video pembelajaran pembuatan rencana rekaman suara di lapangan. Terdiri dari 4 tahapan. Tahapan pertama, tahapan rencana kerja, meliputi penetapan spesifikasi sarana perekaman suara, penetapan jadwal kerja perekaman suara, penetapan jadwal perekaman tambahan suara di lapangan, dan pembuatan rancangan anggaran proses perekaman suara. Di tahapan kedua, tahapan persiapan perekaman suara lapangan meliputi melakukan hunting lokasi, melakukan cek vokal pemeran, dan yang terakhir melakukan penetapan peralatan dan aksesoris alat rekam suara. Pada tahapan ketiga, tahapan pengecekan peralatan rekam suara meliputi melakukan tes alat perekaman, melakukan tes mixer suara, melakukan tes mikrofon kabel, melakukan tes mikrofon nirkabel, melakukan tes headphone, melakukan tes kabel dan konektor, dan melakukan tes peralatan pendukung. Pada tahapan terakhir, persiapan musik playback meliputi menyiapkan daftar susunan materi musik playback dan membuat breakdown musik playback. Oke,
Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya dapat bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.